Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Saya atas nama Clara Walalun akan mempresentasikan hasil kerja saya, dan saya akan pertama membahas tentang well logging. Yang pertama adalah industri minyak dan gas bumi bergantung pada interpretasi data yang akurat untuk menentukan dan mengeksplorasikan reservoir hidrokarbon secara efisien. Salah satu alat utama dalam eksplorasi ini adalah well logging. Well logging atau viral logging adalah proses merekam, menganalisis, dan menginterpretasikan pengukuran yang dilakukan di dalam sumur minyak dan gas untuk mendapatkan informasi tentang sifat-sifat formasi batuan bawah permukaan. Tujuan well logging adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasikan sifat-sifat material di bawah permukaan, jumlah, dan kualitas. Data yang dihasilkan berupa kurva log memberikan informasi berharga tentang litologi, porositas, permeabilitas, saldo filtrasi fluida, dan sifat-sifat reservoir lainnya. Interpretasi data log ini baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta sangat kualitatif dalam pengambilan keputusan eksplorasi dan pengembangan lapangan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang dasar-dasar logging sumur, diikuti oleh tutorial praktis yang dijelaskan langkah-langkah demi langkah mulai dari membuat data case of log files. Log files adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melihat dan menganalisis file log. File log berisi catatan aktivitas sistem atau aplikasi yang berjalan. Log file plus mengumpulkan informasi dari file log dengan mengurai entry log. Entry log yang diurai memungkinkan berbagai kemampuan baru seperti membaca dan menganalisis file log. Berikut adalah tujuan utama yang akan capai di akhir laporan ini untuk memahami log sumur. Yang kedua, menerapkan teoritis menggunakan perangkat lunak log file plus gratis. Terus yang ketiga, menganalisis pentingnya berbagai jenis log sumur dan menginterpretasikan secara efektif. Meningkatkan kemampuan dan mensusun dan menganalisis data log sumur menggunakan perangkat lunak log file plus. Jenis log dasar. Jenis-jenis log dasar. Bagian ini akan membahas beberapa jenis log dasar yang umum digunakan dalam industri minyak dan gas bumi. Kita akan mempelajari konsep-konsep teori dan penerapan praktikisnya dengan menggunakan software log white plus sebagai contoh. Meskipun terdapat berbagai macam jenis log dalam perangkat lunak lain yang tersedia, prinsip utamanya tetap sama: memahami jenis log, cara yang mengimport data ke dalam perangkat lunak, menganalisis data tersebut, dan menarik kesimpulan yang bermanfaat. Log spontaneous atau SP. Log SP mengukur perpadatan potensial listrik alami antara formasi batuan dan fluida dalam lubang bor. Penggunaannya utama adalah untuk mengidentifikasi formasi batuan yang permeabilitas dapat dilalui fluida dan membedakan antara serpi atau batuan tak permeabilitas dengan formasi batuan bersih seperti batuan pasir atau batuan karbonat. Perbedaan salintas antara air formasi dan filternat lumpur pengeboran menghasilkan arus listrik yang tercapai sebagai penyimpanan pada log SP. Pada lapisan serpi log SP untuk menunjukkan garis dasar yang konsisten, sedangkan pada formasi permeabilitas akan terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini bernilai negatif jika salinity air formasi lebih tinggi daripada salinity filtrat lumpur dan bernilai positif jika sebaliknya. Log SP berguna untuk mengidentifikasi zona permeabilitas, memperbaiki volume serpi, dan mendukung intervensi litologi. Namun, log SP tidak efektif dalam lumpur non-konduktif dan tidak memberikan pengukuran langsung seperti atau jenis fluida. Log SP memberikan wawasan tentang lingkungan pengendapan melalui bentuk kurvanya. Kurva yang berbentuk lonjong menunjukkan pengantongan energi rendah seperti seluruh pasang surut. Kurva berbentuk corong menunjukkan lingkungan energi tidak seperti delta. Dan kurva box mewakili pengendapan seragam di saluran fluvial dan turbidate. Pola-pola ini berharga untuk memprediksikan kualitas reservoir. Yang kedua, gamma ray atau log gamma ray atau GR adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat radioaktif
alami dalam batuan. GR bekerja dan mengidentifikasi isotop kalium, thorium, dan arunium yang ada dalam batuan. GR membantu kita membedakan antara batuan lempung atau shell yang memiliki radioaktivitas tinggi dengan batuan berisi seperti batuan pasir dan batuan karbonat yang memiliki radioaktivitas rendah. Log GR juga berguna untuk menghitung beberapa batuan lempung yang di dalam formasi batuan, mengenali jenis batuan yang dapat mencocokkan lapisan batuan di antara sumur yang berbeda. Bentuk kurva GR seperti corong, loncong, dan pola kotak memberikan petunjuk tentang bagaimana batuan tersebut terbentuk. Log Spratman Gamma Ray atau SGR lebih canggih karena bisa memisahkan radiasi menjadi 3 bagian, yaitu kalium, thorium, dan arunium. Ini membantu para ahli geologi lebih memahami jenis-jenis batuan dan bagaimana batuan tersebut terbentuk. Misalnya jika kandungan uranium tinggi, itu bisa berarti dan batuan lempung yang kaya akan zat organik, sedangkan thorium dan kalium lebih sering ditemukan di lempung. Log porositas merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan jumlah ruang kosong atau pori-pori dalam batuan tempat fluida seperti minyak, gas, air, dan dapat tersimpan. Informasi yang diperoleh dari log porositas sangat penting dalam evaluasi reservoir karena memberikan gambaran tentang kapasitas penyimpanan batuan. 3 jenis utama log porositas adalah log zone, log densitas, dan log Norton. Log zone sendiri memanfaatkan propagasi penggelombang suara untuk menentukan porositas batuan. Waktu tempuh gelombang suara melalui batuan dipengaruhi oleh jenis batuan dan tingkatan porositas. Semakin lama waktu lempu, semakin tinggi porositasnya karena suara merambat lebih melalui fluida yang mengisi pori-pori. Log zone efektif dalam membantu terkonversi namun kurang efektif dalam mengidentifikasi fraktur atau porositas sekunder. Log densitas mengukur densitas batuan dengan memecahkan sinar gamma ke formasi batuan. Sinyal yang dipantulkan menunjukkan densitas batuan. Yang selanjutnya digunakan untuk menghitung porositas. Densitas rendah umumnya mengidentifikasi pori-pori yang terisi gas, sedangkan densitas tinggi menunjukkan ruang yang terisi cairan atau batuan yang terpadatkan. Log neutron mengukur kandungan hidrogen dalam batuan yang sebagian besar terkait dalam fluida yang mengisi pori-pori dengan membordir batuan dan neutron dan menganalisis responnya. Log neutron dapat memperbaiki porositas, namun keberadaan gas dapat mengetahui akurasi pengukuran karena gas mengandung hidrogen lebih sedikit dibanding air atau minyak. Kombinasi log, Norton, dan Dennis merupakan metode umum untuk mendapatkan estimasi porositas yang lebih akurat. Misalnya jika kurva Norton dan densitas saling berpotongan, hal ini tersebut menunjukkan adanya gas di dalam pori-pori. Kombinasi ini membantu ahli geologi dalam mengidentifikasi jenis batuan dan kandungan fluida dengan lebih baik. Log resistivitas, pengukuran resistivitas batuan yang memperhatikan kemampuan batuan untuk menahan aliran arus listrik, memberikan informasi kurasial mengenai karakter fluida yang menyusun fluida dengan konduksivitas tinggi seperti air dan menghasilkan nilai resistivitas yang rendah. Sementara fluida dengan konduksivitas rendah seperti hidrokarbon, minyak, dan gas, serta material batuan padat menunjukkan nilai resistivitas yang tinggi. Terdapat 2 jenis utama perangkat pengukuran resistivitas, pengukuran elektroda dan perangkat induksi. Perangkat elektroda menggunakan arus searah atau DC untuk memperoleh data resistivitas dan optimal dengan penggunaan formasi dan fluida pengeboran atau moment yang bersifat konduktif. Sebaliknya, perangkat induksi memanfaatkan gelombang elektron sehingga lebih sesuai untuk formasi dan non-konduktif seperti mud berisi minyak. Log reflektif berperan penting dalam penentuan saturasi air dalam batuan reservoir. Nilai resistivitas yang tinggi menunjukkan demonstrasi hidrokarbon, sedangkan nilai resistivitas rendah menunjukkan pori-pori terisi air. Analisis gelembung atau reservoir dan log zone
dapat digunakan untuk identifikasi batuan sumur batuan kayak organik untuk menunjukkan nilai resistivitas yang tinggi akibat sifat isolasi dari material organik. Log atau sonok pada zona ini cenderung menunjukkan kecepatan rambat gelombang suara yang lebih rendah disebabkan oleh keberadaan material organik dan material beridentifikasi rendah yang menghambat porositas gelombang. Log sentrasi air atau SW ini merupakan hal yang perhitungan yang memberikan informasi mengenai presentasi ruang pori-pori dalam batuan yang terisi air. SW tinggi menunjukkan bahwa bagian besar ruang pori dalam batuan terisi oleh umumnya ditemukan di zona reservoir yang areanya tidak mengandung minyak atau gas. SW rendah menandakan bahwa kandungan air dan pori-pori relatif rendah yang sering mendedikasikan keberadaan hidrokarbon seperti minyak atau gas. SW dihitung menggunakan rumus seperti bersama archi yang mengandung data dan dua jenis log. Log resistivitas yang mengukur kemampuan batuan untuk menghantarkan arus listrik dan log porositas yang mengukur jumlah ruang kosong dalam batuan. Dengan menganalisis SW bersama dengan data log lainnya, para ahli geologi dapat menentukan suatu zona terisi air atau mengandung hidrokarbon. Log litologi. Log litologi ini seperti peta yang menunjukkan jenis batuan di bawah tanah. Log ini membantu para ahli geologi untuk mengetahui apakah batuan tersebut adalah batuan pasir, serpi, atau batu gamping. Log ini diukur secara langsung, melainkan dengan menggabungkan data dari beberapa alat lain, yaitu alat pengukur sinar gamma. Alat ini mengukur tingkat radioaktif batuan yang dapat membantu mengidentifikasi jenis mineral yang terkandung di dalamnya. Yang berikut, alat pengukur densitas. Alat ini mengukur beberapa padat batuan tersebut. Batuan yang padat seperti batu pasir akan memiliki nilai yang berbeda dengan batuan yang lebih ringan seperti serpi. Yang berikut, alat pengukuran neutron. Alat ini mengukur jumlah hidrogen dalam batuan. Batuan yang mengandung air seperti serpi akan memiliki nilai yang berbeda dengan batuan yang mengandung minyak dan gas seperti batu pasir. Dengan menggabungkan data dari ketiga ini, ahli geologi dapat membuat peta yang menunjukkan jenis batuan di bawah tanah. Informasi ini penting untuk mencari minyak dan gas karena membantu para ahli geologi menentukan area yang berpotensi mengandung minyak dan gas serta menentukan proses produksi. Iya Pak dan teman-teman, jadi ini software log view-nya. Jadi untuk melakukan sebuah proyek kita perlu menekan tambah di sini. Setelah kita menekan tambah ada well, kita harus membuat well-nya dulu. Untuk membuat well kita harus tekan kanan, create new well. Setelah contohnya gini, well name ini misalnya Clara 1 seperti yang sudah ada contoh. Langsung tekan OK. Karena saya punya sudah ada, kita X saja. Nah, setelah well ini kita akan tekan pada tombol tambah di Clara 1 ini. Setelah itu kita membuat well log-nya. Itu caranya juga sama seperti tadi. Itu import well log file. Nah, langsung kita tekan import. Kita mencari file yang sudah kita download pada materi yang sudah disampaikan oleh Pak dosen. Karena saya punya sudah, saya X saja. Nah, di situ kita akan membuat datanya. Di sini kan kosong teman-teman. Kita harus menekan basic editor. Basic editor juga untuk datanya muncul, kita harus menekan well name dan log name supaya data-data tersebut muncul. Setelah data-datanya muncul, kita masuk ke template editor. Nah, di template editor ini ada
area-areanya. Jadi kita bisa menekan pada area sini supaya hasilnya muncul seperti ini. Setelah template editor, kita masuk pada logplot. Nah, di sini juga kita perlu mengedit logplot supaya hasilnya muncul seperti ini. Nah, setelah logplot, kita masuk pada litologi. Nah, di sini litologi itu untuk mengetahui hasil akhirnya.